Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Video kali ini saya akan menjelaskan apa sih data mining itu. Langsung saja, mari kita simak videonya. Pengertian data mining. Data yang merupakan bentuk jamak dari kata datum adalah sebuah kumpulan fakta yang dapat diterima apa adanya. Sedangkan mining memiliki arti sebagai penambangan. Jadi data mining adalah proses penambangan data. Proses yang satu ini sering diartikan sebagai suatu proses mencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Untuk mengetahui lebih detail mengenai tujuan, fungsi, dan teknik data mining, yuk simak berikut ini. Ada 3 tujuan data mining. Yang pertama ada sebagai sarana penjelasan. Sarana ini untuk menjelaskan suatu kondisi. Contohnya yaitu mengapa harga penjualan masker di Indonesia meningkat. Tentu saja dalam mengetahui alasannya diperlukan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Yang kedua ada sebagai sarana konfirmasi. Sarana ini untuk mengklarifikasi sebuah pernyataan atau mempertegas adanya hipotesa. Contohnya adalah orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas lebih suka membeli mobil daripada membeli unit sepeda motor. Yang terakhir, yang ketiga yaitu sarana eksplorasi. Sarana ini dapat digunakan untuk mencari pola baru yang sebelumnya tidak terdeteksi. Contohnya adalah pola terkait alasan mengapa seorang pelaku pembunuhan menargetkan orang yang tinggal di apartemen seorang diri atau walau korban tidak terikat hubungan kontak apapun dengan pelaku. Nah, di sini ada fungsi data mining. Yang pertama ada pengklasteran. Fungsi ini berkaitan dengan pengelompokan suatu data. Tidak ada kelas atau target atribut yang ditampilkan pada dataset hasil pengklasteran. Yang kedua ada pengklasifikasian, atau memang sekilas fungsi ini mirip dengan clustering, namun ada sedikit perbedaan. Pengklasifikasian wajib menampilkan kelas atau target atribut sehingga data yang dipisah-pisahkan pun memiliki keunikan tersendiri. Yang ketiga ada asosiasi. Fungsi ini bertujuan untuk menemukan tujuan asosiatif maupun hubungan dari sebuah kejadian tertentu. Yang keempat ada prediksi. Fungsi ini merupakan teknik meramalkan kejadian di masa depan dengan kumpulan data yang diperoleh dari hasil data mining. Dan terakhir yang kelima yaitu sekuensi. Fungsi ini bentuk jamak dari asosiasi. Proses menentukan suatu hubungan yang berbeda dari kumpulan data yang diperoleh. Bagaimanakah penerapan teknik data mining yang efektif? Di sini ada 5 teknik penerapan data mining. Yang pertama ada tahap seleksi atau selection process. Tahap ini kumpulan data diseleksi dan kemudian dirubah menjadi format data yang diperlukan. Ada berbagai kriteria dalam proses seleksi ini yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hasil seleksi kemudian disendirikan dan disimpan di dalam media khusus. Yang kedua ada tahap praproses atau pre-processing. Tahap ini yang telah diseleksi akan kembali diseleksi ulang. Seleksi kedua ini berfungsi untuk membuang data yang sekiranya tidak diperlukan. Data yang dibuang ini diantaranya adalah data yang tidak valid, data yang tidak konsisten, dan data ganda. Yang ketiga ada tahap transformation atau transformation process. Tahap ini dengan cara menggunakan data yang lolos menjadi format lain. Dari hasil proses transformasi akan diperoleh bentuk lain dari data yang selanjutnya akan dapat digunakan oleh pihak yang memerlukan.
Yang keempat, ada tahap data mining. Pada tahap ini, data yang disiapkan mulai diinterpretasikan dan dicari hubungannya. Tentu saja, dari proses ini akan dihasilkan sebagai kesimpulan terkait data yang telah ditelusuri. Yang kelima, ada tahapan interpretasi atau interpretation process. Tahapan ini merupakan menafsirkan atau menyimpulkan hasil dari data mining. Berbagai hipotesa yang muncul dari data mining dilebur menjadi satu, ditemukan kesimpulan akhirnya. Kelebihan data mining. Yang pertama, ada menangani data skala besar. Yang kedua, ada penerapan dalam masalah kompleks yang tidak dibatasi lagi oleh otak manusia. Kekurangan data mining yaitu data mining belum tentu menjadi solusi untuk setiap masalah. Terkadang dengan statistik sederhana solusi dapat dicapai dan pengetahuan tidak secara instan. Ada contoh penerapan data mining. Yang pertama, di komunikasi. Di komunikasi ini, perusahaan multimedia dan telekomunikasi untuk memahami banyaknya data pelanggan, memprediksi perilaku mereka, dan menawarkan kampanye yang sesuai target dan relevan. Yang kedua, ada asuransi. Asuransi ini umumnya menggunakan teknik data mining untuk mendeteksi penipuan, mengidentifikasi faktor risiko pada pengajuan klaim, analisa pelanggan, hingga untuk menemukan cara menawarkan produk kompetitif ke basis pelanggan yang ada. Yang ketiga, ada manufaktur. Manufaktur ini untuk menyesuaikan rencana supply dan perkiraan permintaan. Quality assurance memprediksi aset produksi dan mengantisipasi pemeliharaan. Yang keempat, ada retail. Untuk membantu perusahaan mengoptimalkan kampanye pemasaran, meningkatkan hubungan pelanggan, dan memperkirakan penjualan. Yang kelima, ada pendidikan. Pendidikan ini membantu tenaga pendidik dan mengakses data siswa, memprediksi tingkat pencapaian dan memberi pandangan tentang siswa atau kelompok siswa mana saja yang membutuhkan perhatian ekstra. Oke, sekian video penjelasan data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.